السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan wali ziyadatil imani asbab. Ada hal-hal yang bisa menambah keimanan. Ahammuha, yang paling besar, yang beliau bawakan di sini yang paling besar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Yang pertama sudah kemarin, tahqiqu tauhidillah, memperkuat tauhid kita, dimulai dari rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Jangan sampai ada yang salah. Kalau fikih salah masih diampuni, bahkan sholat tidak sah, kan dosa besar tuh. Setiap kali sholat nggak sah, misalnya, ya. Mungkin dia terkena subhat, sholat tanpa wudu nggak apa-apa, misalnya, ya. Apakah orang seperti ini akan kekal di neraka? Jawabnya, tidak. Tidak. Dia di neraka tetapi tidak kekal. Atau kalau Allah ampuni, enggak ke neraka sama sekali, asal dia bertauhid, ya. Padahal kesalahan besar sekali, sholat enggak sah, ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan tauhidnya enggak sah, tauhidnya enggak benar, meyakini malaikat-malaikat adalah anak-anak Allah. Apa? Kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Meyakini kita boleh minta tolong kepada orang-orang yang sudah mati, atau minta tolong kepada malaikat, kekal di neraka selama-lamanya. Meyakini bahwa Allah tidak punya tangan, tidak punya wajah, tidak bersemayam di atas arsy, tidak menciptakan Adam dengan kedua tangannya, terancam kufur, kekal di neraka selama-lamanya. Maka jangan main-main dengan tauhid. Pantas Allah sediakan waktu pada Nabi 13 tahun. 13 tahun hanya membahas tauhid. Belum ada wudu, tayamum, azan, qomat, salat, riba, haramnya zina, haramnya judi, haramnya khamar, haji, umrah, jihad. Belum ada. 13 tahun pertama Allah siapkan waktu untuk beliau mengajarkan tauhid. Padahal isi tauhid itu, pelajaran tauhid itu banyak apa sedikit? Sedikit apa banyak? Sedikit. Antum melihat aja kitab-kitab tauhid, nggak ada yang tebal. Karena tauhid itu isinya sedikit. Beda dengan fikih. Kitab fikih itu berjilid-jilid. Majmu' Syarah Muhadzab berapa jilid itu? Ya, Al-Muhalla berapa jilid itu? Al-Um berapa jilid itu?
ada yang belasan, ada yang puluhan. Adapun kitab tauhid semuanya satu jilid, satu kitab, bahkan satu kutaib. Kalau kitab kan tebal ya, ini kutaib tipis, mungkin 50 halaman, mungkin 30 halaman. Kitab tauhid, Kasyfus Subhat, Ushulus Sunnah, Syarhus Sunnah, Akidah Tahawiyah, Akidah Wasitiyah, semuanya tipis-tipis semua. Yang tipis, yang sedikit malah dikasih waktu 13 tahun. Saking pentingnya tauhid itu. Ya. Maka hasil dari didikan Nabi selama 13 tahun menghasilkan manusia-manusia yang jelas udah 10 orang. 10 orang yang dipastikan oleh Allah lewat lisan Nabi pasti masuk surga, dijamin masuk surga. Yang 10 itu kan muhajirin semua, nggak ada yang ansor. Artinya berada di 13 tahun pertama itu. Ya, yang kedua, an-nadharu fi ayatillahi al-kauniyati wasyar'iyyati. Melihat, mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada berapa kemarin? Ayat Allah ada berapa? Ada 2. Apa dan apa? Kauniyah dan syar'iyyah. Syar'iyyah yang ada di Al-Quran itu, kauniyah yang ada di gunung, langit, laut, bumi, dan seterusnya. Dua-duanya ayat Allah. Dua-duanya merupakan tanda bahwa Allah itu maha berkuasa. Kemudian beliau bawakan ayatnya, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka lihat bagaimana unta itu dijadikan? Suruh apa ini? Suruh apa ini? Suruh mikir. Berjalan berjam-jam, bukan berjam-jam lagi, berhari-hari tanpa minum. Tanpa minum, malah memberi minum. Ini kan luar biasa kan? Lihat tuh, fikir gitu. Wa ila samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu ditinggikan? Berapa juta kilometer? Berapa juta, bukan juta lagi, miliar, triliun ton beratnya. Ya. Tidak ada tiang satupun. Kok enggak jatuh, enggak roboh? Pikir tuh. Pikir. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Ada yang mengeluarkan asap, ada yang tidak, padahal sama-sama gunung. Pikir. Wa ilal ardi kaifa fasutihat. Bagaimana bumi itu dihamparkan sehingga kita semua bisa berjalan. Ya. Pikir tuh. Jangan mikir yang menciptakan. Ini bumi nggak dipikir, matahari, bulan, air, asap, kerikil, tanah nggak dipikir, malah mikir yang menciptakan itu semua. Yang menciptakan siapa? Allah. Malah mikir tentang Allah. Tuhan itu mestinya, Tuhan itu karena adil, Tuhan itu maka Tuhan itu, Allah itu harusnya siapa yang nyuruh?
Bahkan dilarang tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi. Berfikirlah kalian tentang makhluk, jangan sekali-kali berfikir tentang khalik, tentang Allah. Malah kebalik. Enggak mau berfikir tentang gunung, tentang unta, tentang laut, tentang pasir, tentang tanah. Kenapa yang ini bisa ditanemin, yang ini enggak? Bukannya mikir itu semua, malah mikir tentang Allah. Pikir terus, akhirnya berkesimpulan tidak mungkin Allah bersemayam di atas arsy. Tidak mungkin Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Sebab kalau Allah turun, berarti Allah sibuk naik turun. Karena setiap saat, setiap detik di muka bumi ini pasti ada sepertiga malamnya. Lepas malah mikir ke situ. Padahal kita dilarang. Jangan sekali-kali berfikir tentang Allah, ini malah mikir. Lihat para nabi, para rasul, para sahabat, enggak ada yang memikir tentang Allah. Diam. Allah itu maunya apa? Enggak tahu. Enggak mau mikir. Yang dibenci oleh Allah apa? Enggak tahu. Ya, setelah dikasih tahu oleh Allah, aku menyukai yang ganjil. Baru berani jawab. Allah menyukai yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Begitu. Jadi sebelum Allah ngasih tahu, nggak berani jawab, nggak mau fikir, maka nggak tahu Allah ada di mana, nggak tahu. Setelah dikasih tahu oleh Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Allah bersemayam jauh di atas arsy, baru Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Begitu para nabi, para rasul, para sahabat berbicara tentang Allah setelah dikasih tahu oleh Allah. Beda dengan falasifah, ahlul kalam, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Rafidah. Belum ada keterangan dari Allah, sudah berfikir. Bahkan ketika datang keterangan, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Nggak mungkin, gimana ceritanya Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Gimana ceritanya kalau sholatnya depan-depan seperti di Mekah? Itu dia. Ada keterangan dari Allah lewat lisan Nabi, malah ditolak. Gara-gara apa? Itu tadi, mikir. Padahal para nabi, para rasul, para sahabat tentang Allah nggak ada yang berfikir. Apa kata Allah tentang dirinya? Tidak difikir, tapi diimani apa adanya. Oleh karena itu, pembahasan tentang tentang akidah, tentang tauhid di kalangan ahlus sunnah mudah, sederhana, jelas, gamblang. Beda dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, berputar-putar, bertele-tele, jelimet, bikin pusing. Qul induru madza fis samawati wal ard. Katakan, lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Coba lihat. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, bangun malam, sebelum sholat malam, beliau sempatkan melihat ke atas, ke langit, melihat bintang-bintang, melihat bulan, bertasbih beliau. Ya, ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau ciptakan ini semua tidak mungkin sia-sia. Tidak mungkin ciptaan Allah itu sia-sia. Menurut akal kita yang dangkal, mungkin bilang sia-sia, ya. Allah menciptakan nyamuk ini sia-sia. Apa sih manfaatnya?
nggak ada manfaatnya, bikin penyakit, ganggu tidur. Apa sih Allah ciptakan nyamuk? Mungkin manusia berpikir seperti itu 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu. Allah menciptakan nyamuk sia-sia, nggak ada gunanya. Sekarang baru tahu. Dengan adanya nyamuk, coba kalau di muka bumi sekarang ini nggak ada nyamuk, satupun, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Entah berapa ribu, berapa juta muncul pengangguran, ya kan? Coba kalau sekarang di muka bumi nggak ada nyamuk, berapa juta manusia nganggur, ya? Karena dari nyamuk itu muncul obat nyamuk, pabrik obat nyamuk luar biasa, karyawannya ribuan, jutaan. Sia-sia? Ya tidak. Pasti ada hikmahnya. Kita aja yang belum tahu. 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu, manusia mungkin belum tahu. Belum ada pabrik obat nyamuk kan? Sekarang baru tahu. Ini baru nyamuk. Ya. Nanti penyakit ini, penyakit itu, semuanya ada hikmahnya. Hanya kita saja yang tidak tahu. Karena Allah itu mencintai sesuatu, agar Allah mencintai sesuatu, maka Allah menciptakan keburukan. Ya. Ambil contoh misalnya, Allah mencintai pasukan yang bersaf-saf, ka'annahum bunyanum marsus, seperti bangunan yang tersusun rapi. Pasukan membawa senjata, kalau dulu pedang, panah, tombak, pakai dir'ah, baju besi, siap mati demi membela agama Allah. Melihat pemandangan seperti ini, Allah senang sekali. Allah senang sekali. Surat As-Saff kan? Sungguh Allah mencintai pemandangan di mana pasukan kaum muslimin berdiri bersaf-saf, siap dengan senjatanya, siap mati demi membela agama Allah. Allah senang sekali menyaksikan pemandangan seperti ini. Agar ada pemandangan seperti ini, Allah harus ciptakan musuh. Nah, kalau nggak ada musuh, mau perang sama siapa? Maka Allah ciptakan musuh. Allah ciptakan orang kafir. Orang kafir itu menyerang kaum muslimin, seperti Yahudi sekarang ini. Yang menciptakan Yahudi dan kelakukan Yahudi siapa? Antum mau bilang iblis gitu? Kafir antum. Yang menciptakan Yahudi itu setan. Kafir. Yang menciptakan Yahudi berikut kelakuannya siapa? Allah Rabbul Alamin. Kenapa Allah ciptakan Yahudi lengkap dengan kelakuan batilnya itu? Supaya ada kaum muslimin yang siap mati melawan mereka. Ketika itu terjadi, ketika pemandangan itu ada, Allah menyaksikan, senang sekali Allah. Maka Allah mencintai sesuatu dengan cara menciptakan keburukan. Ya nggak usah jauh-jauh tobat aja. Salah satu yang membuat Allah senang, bahkan senang sekali, itu kalau ada orang yang bertaubat. Bertaubat dari zina, bertaubat dari khamr, bertaubat dari judi, bertaubat dari bid'ah, dari syirik, Allah senang sekali. Nah, supaya ada pemandangan seperti itu, bertaubat, menangis, minta ampun kepada Allah, supaya ada pemandangan seperti itu, Allah harus ciptakan maksiat.
Maka yang menciptakan perzinahan, perjudian, pelacuran, siapa yang menciptakan? Allah Rabbul Alamin. Yang menciptakan para ulama dengan berbagai kesolehannya, Allah Rabbul Alamin. Yang menciptakan ahli maksiat, yang menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab, Iblis, siapa? Allah Rabbul Alamin. Tidak ada pencipta lain selain Allah. Gitu ya. Kadang kita tidak paham kenapa Allah menciptakan kekafiran, kenapa Allah menciptakan keburukan ya. Bahkan saya pernah dengar seorang tokoh agama mengatakan Allah Tuhan tidak mungkin menciptakan keburukan. Tuhan itu hanya menciptakan kebaikan. Lah neraka ciptaan siapa? Setan iblis ciptaan siapa ya? Jadi yang benar, keyakinan Islam, Ahlus Sunnah, Islam yang benar, Allah menciptakan kebaikan dan menciptakan keburukan. Dua-duanya Allah yang menciptakan. Nggak ada dua pencipta, nggak ada, hanya satu pencipta. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Tidak bermanfaat ayat-ayat Allah, tidak bermanfaat peringatan-peringatan itu untuk kaum yang tidak beriman. Jadi nggak ada manfaat nih. Peringatan Nabi Nuh, peringatan Nabi Ibrahim, peringatan Nabi Musa, peringatan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam enggak bermanfaat. Untuk siapa? Untuk Kan'an, untuk Qarun, untuk Namrud, untuk Azar, untuk Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka-mereka ini kan mendapat peringatan dari para nabi, para rasul, enggak ada manfaatnya. Jangankan cuman ulama, kiai, ustaz, Nabi aja nggak mempan, karena sudah dicap oleh Allah kafir. Ya, sudah dikunci hatinya. Sebaliknya, kalau memang Allah berkenan memberikan hidayah, nggak usah Nabi, nggak usah Rasul, nggak usah ulama. Cuman dengar khotib berkhutbah, khutbahnya nggak fasih-fasih amat. Tapi dia lagi berjalan misalnya di samping masjid, mendengar si khatib menyampaikan ayat lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dapat hidayah dia. Dia tinggalkan agama batilnya yang meyakini bahwa Tuhan punya anak, dia masuk Islam. Ini bukan satu dua. Kenapa? Karena Allah sudah berkenan memberikan hidayah kepada dia. Dari sinilah nggak usah ngotot, nggak usah ngoyo, nggak usah terlalu bernafsu berdakwah itu. Udah sampaikan aja padanya. Yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah, sampaikan. Nggak usah pakai target-target. Dia harus kena nih, dia harus dapat hidayah nih. Maka kita ngomongnya hati-hati nih. Jangan singgung-singgung masalah bid'ah dulu nih, jangan singgung-singgung masalah partai dulu nih. Apaan ini? Seolah dia yang mengatur hidayah. Sampaikan aja apa adanya. Yang hak ya hak, yang batil ya batil, sunnah ya sunnah, bid'ah ya bid'ah. Dia terima atau tidak bukan urusan kita, bukan urusan si dai. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak sekalipun pahit sepahit-pahitnya. Kalau memang Allah berkenan memberikan hidayah kepada dia, dapat. Walaupun awalnya marah-marah. Banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Ya. Berapa kali saya ketemu jamaah ngaji rutin, cerita ke saya.
Awalnya saya tersinggung dengan ucapan Ustaz, ya, masuk tahlilan dosa, muludan sesat, gitu. Awal mendengar marah, ya biarin aja. Kalau Allah mau ngasih hidayah, dia penasaran, dengar lagi, nanya, ngaji lagi, akhirnya datang hidayah, hilang subhat. Nah, begitu dakwah. Antum kira para nabi, para rasul begitu mulai dakwah disambut, dipeluk, dirangkul oleh kaumnya, apa dicaci maki? Para nabi, para rasul begitu mulai dakwah disambut, dipeluk, dipuja-puja, apa dicaci maki? Dicaci maki. Dicaci maki. Memang begitu. Ya. Maka para du'atus salaf jangan nyari pujian, jangan mencari sambutan, sampaikan apa adanya. Dicaci, dimaki, difitnah, dihujat, itu biasa. Kalau akhirnya Allah mau memberikan hidayah, dapat. Kalau enggak, ya sudah. Anak seorang nabi, istri seorang nabi, ayah seorang nabi, paman seorang nabi, kafir, nggak dapat hidayah. Maka ada kalimat menarik ini dari Ibnu Qayyim, ya, seolah Allah mengatakan turidu Aba Talib uridu Salman, seolah Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam setelah Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, padahal Rasulullah mati-matian berusaha sekuat tenaga supaya Abu Talib, paman yang sangat beliau cintai dan yang sangat mencintai beliau, masuk Islam, masuk surga. Gagal. Paman beliau memelihara beliau, menyantuni beliau dari beliau masih kecil. Salman, teman bukan, tetangga bukan, kerabat bukan, bahkan orang Arab juga bukan, kan, orang Parsi dia. Makanya kan Salman Al-Farisi gitu. Baru lihat Nabi, ketemu sebentar, baca syahadat, ya. Kalau kita pakai logika akal nurani nggak nyambung. Mestinya yang pantas dapat hidayah itu Abu Talib. Allah gimana sih? Nah, mungkin kita begitu kan? Allah gimana sih? Kan yang pantas dapat hidayah Abu Talib. Bayangkan, mencintai Nabi dari Nabi masih kecil. Bahkan diriwayatkan dia tidak peduli anak-anaknya lapar, asal jangan Muhammad SAW yang lapar. Dari Rasulullah kecil, hati Abu Talib sudah terpenuhi cinta kepada Muhammad SAW. Karena memang luar biasa beliau, akhlaknya, kejujurannya, amanahnya, perangainya, sopan santunnya luar biasa. Nah, setelah beliau menjadi nabi, menjadi rasul, berdakwah, dicaci, dimaki, dihujat, diancam oleh kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib pasang badan. Abu Talib yang melindungi beliau. Sila kata seandainya tidak ada Abu Talib, entah Rasulullah sudah diapakan oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy tidak berani karena ada Abu Talib. Kan pantas sekali orang seperti ini dapat hidayah, sangat pantas. Kenapa tidak? Kenapa Allah matikan Abu Talib dalam keadaan kafir, kekal di neraka selama-lamanya? Salman nggak kenal, nggak apa, nggak saudara, ketemu Nabi langsung bersyahadat. Lebih dahsyat lagi ya Abu Sufyan. Kalau mau pakai logika akal, nggak pantas Abu Sufyan dapat hidayah, ya kan? Kan musuh besar Nabi, musuh bebuyutan Nabi.
Perang Badar, beliau memimpin pasukan untuk membunuh Rasul dan para sahabat. Perang Uhud seperti itu pula. Perang Ahzab atau perang Khandaq, beliau memimpin pasukan untuk membunuh Rasul dan para sahabat. Begitu Futuh Mekah, Islam menang, Abu Sufyan masuk Islam, dapat hidayah. Kan kalau pakai logika-logikan, Abu Thalib yang pantas, kenapa malah Abu Sufyan? Ini kehendak Allah, kita nggak tahu apa-apa. Ya. Dari sini tidak boleh kita merasa pantas dapat hidayah. Ada yang begitu kan? Ya, saya pantas lah dapat hidayah dari Allah. Saya kan dari kecil jujur, amanah, berbakti kepada ibu saya. Ya, saya kan nggak neko-neko ya. Pantaslah saya dapat hidayah. Haram ucapan ini, sombong ucapan ini. Kalau mau pakai pantas-pantasan, Abu Thalib jauh lebih pantas dapat hidayah. Tapi Allah tidak berkenan. Jadi itu rahasia. Jangan merasa pantas. Nggak pantas. Saya disesatkan oleh Allah itu nggak pantas. Sombong. Ya. Siapapun kita, sebanyak apapun sedekah yang telah kita keluarkan, sholat berjamaah nggak pernah putus selama puluhan tahun, tetap pantas disesatkan oleh Allah, dimurtadkan oleh Allah, pantas. Nggak ada yang nggak pantas. Ya. Disinilah jangan sombong, jangan merasa bersih, suci, terus memohon merengek kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan engkau cabut hidayah yang telah engkau berikan kepada kami, ya Allah. Petunjuk yang telah engkau berikan kepada kami, jangan engkau cabut kembali, ya Allah. Baru itu tidak sombong. Itu surat Yunus ya, 101. Sekarang Adz-Dzariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian. Jadi lidah, mata, gigi, jantung. Kalau jantung, paru-paru kita nggak tahu ya. Yang kita tahu sajalah jantung, paru-paru, ginjal, para dokter yang tahu. Yang kita tahu betapa luar biasa ilmu Allah, nikmat Allah kepada kita, sangat luar biasa, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Dan ini betul-betul anugerah dari Allah. Kita pernah berbuat apa sih, pernah melakukan kebaikan apa sih kepada Allah sehingga diberi seperti ini, badan yang sempurna. Ada sebagian yang sombong atau mengajarkan kesombongan. Pokoknya asal istirahat cukup, gizi terpenuhi, olahraga teratur, jangan ngerokok, jangan minum alkohol, apalagi ya jangan terlalu banyak ngopi misalnya, jangan begadang, pasti sehat. Nah, ini sombong. Ini sombong sesombong-sombongnya. Nggak boleh. Berapa banyak saudara-saudara kita yang istirahat teratur, makan hati-hati, kemudian olahraga rutin, dan seterusnya dan seterusnya. Kena kanker, kena gula, cacat, stroke, kecelakaan, tabrakan, ada aja. Jangan sombong. Bahwa kita menjaga makanan, olahraga teratur, gizi terpenuhi, bagus, tidak haram. Yang haram adalah memastikan kalau saya begini aman.
Dan kebanyakan para dokter begitu ya, kecuali dokter muslim yang bermanhaj salaf ya, mestinya seperti itu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya usaha kita seperti itu. Gizi, istirahat, olahraga rutin, ini usaha kita. Adapun akhirnya bagaimana terserah Allah. Alangkah baiknya kalau dokter-dokter muslim itu menerangkan seperti itu. Jadi terakhirnya terserah Allah, gitu. Agar sesuai dengan kenyataan. Karena banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jangan sombong, ya. Jadi usaha apapun, kalau Allah tidak memberikan keberhasilan, ya tidak mungkin berhasil. Ya. Ya, kita lanjut. Tadabbur, kalau tadi ayat-ayat kauniyah ya, sekarang syar'iyah. Tadabburu kitabillah, mentadaburi kitab Allah, wa ta'allumuhu, mempelajarinya, wa tilawatuhu, membacanya, wa hifdhuhu, menghafalnya, wal amalu bihi, dan mengamalkan. Jangan berhenti di membaca, jangan berhenti di menghafal. Banyak dari kita berhenti di membaca. Bacanya luar biasa. Bahkan kadang iblis menipu, menyibukkan sebagian kita dengan bacaan. Ini panjangnya sekian, ketukan. Ini matnya segini, ini segini. Disibukkan. Habis waktu, nggak tahu isinya, nggak tahu maknanya. Sholat jarang berjamaah, nggak sampai keterangan bahwa sholat berjamaah di awal waktu wajib. Nabi mengancam mau membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah, fa'uharriqu alaihim buyutahum. Nggak sampai ke situ, sibuk dengan tilawah. Dan itu banyak di beberapa daerah, sampai menghabiskan waktu hanya untuk tilawah. Maka ada istilah seni baca Al-Quran. Muncul bid'ah di situ. Ada bayati, ada bayati nawa, ada hijazkar. Ini semua tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan para sahabat, tidak dikenal. Gak ada bacaan-bacaan seperti itu, gak ada. Itu bid'ah, itu ngarang. Ya, kalau ada, tentu Rasul dan para sahabat yang pertama kali mengamalkan itu, gak ada. Jadi bagusnya, indahnya membaca Al-Quran itu tidak ada patokannya. Tidak ada pedomannya. Jadi bebas, yang penting bagus, enak didengar. Lagunya bagaimana? Bebas, nggak ada aturannya. Kalau coba-coba bikin aturan, malah bid'ah, salah, dosa. Jangankan bikin aturan ya, niruin saja. Sepakat para imam, nggak boleh. Kita menirukan sengaja nih. Sengaja bacaannya meniru bacaan Syekh Sudais misalnya, atau Syekh Suraim misalnya, nggak boleh, tidak boleh. Para sahabat tahu Rasulullah sangat terkesima, tertarik, tertegun dengan keindahan bacaan Al-Qur'annya. Siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Sampai dikatakan engkau diberi tenggorokan seperti tenggorokannya Nabi Daud. Nabi Daud suaranya indah luar biasa. Tidak ada satupun sahabat yang berusaha menirukan bacaan Abu Musa al-Asy'ari, enggak ada. Masing-masing dengan bacaan sendiri-sendiri.
masing-masing dengan keindahan sendiri-sendiri, tidak mengikuti satu orang. Ya, silakan azan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.